Seperti apa sih pembelajaran diferensiasi? Karena ini erat kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Kemudian karena di dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran diferensiasi itu termasuk di dalamnya. Nah, jadi kenapa pembelajaran diferensiasi itu sangat penting dan harus kita pahami dan bisa kita terapkan di dalam kita melaksanakan tugas kita, yaitu sebagai pendidik atau sebagai guru. Nah, Negeri Sawit Taliwang, pagi ini kita akan mendengarkan beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina kita, Bapak Surya Jaya STMPD. Nah, waktu dan tempat langsung kita berikan sepenuhnya kepada beliau. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hakikat seperti apa sih pembelajaran diferensiasi, karena ini erat kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Kemudian karena di dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran diferensiasi itu termasuk di dalamnya. Nah, jadi kenapa pembelajaran diferensiasi itu sangat penting dan harus kita pahami dan bisa kita terapkan di dalam kita melaksanakan tugas kita, yaitu sebagai pendidik atau sebagai guru. Nah, mengapa pembelajaran diferensiasi? Nah, ini saya nanti silakan Bapak Ibu, kalau ketika saya menjelaskan, silakan mungkin kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan mungkin dipotong ya, silakan, tidak masalah. Ya, jadi ada pembelajaran diferensiasi itu pada hakikatnya adalah pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa. Jadi tidak ada siswa yang di dalam kelas kita yang sedang kita mengajar itu tidak terakomodir kebutuhannya. Nah, sehingga diferensiasi itu sangat penting. Jadi ada 5 keputusan masuk akal yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Itu tentu berkaitan dengan isi atau itu kurikulum dan kemudian murid. Nah, jadi murid atau siswa atau peserta didik ini ada 3 aspek, ada 3 aspek yang akan kita akan kita potret. Jadi ada kesiapan belajarnya, kemudian minat dan profil belajar. Nah, ini harus sesungguhnya pembelajaran ini harus asesmen awal ini yang menyangkut tidak aspek ini adalah harus kita lakukan sebelum pembelajaran kita mulai. Ya, ingat. Jadi ketika pembelajaran kita laksanakan, kita belum menemukan belum memiliki data yang komprehensif tentang siswa, tentang tentang anak didik kita, maka kita akan menjalankan pembelajaran itu. Jadi jangan heran ketika ada siswa-siswa kita atau murid-murid kita yang mungkin pernah merasa tidak terakomodir dalam kelas itu karena memang kita tidak penuhi kebutuhannya. Nah, ini karena ada 3 aspek ini. Ya, jadi yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Jadi diferensiasi itu bukan merubah tujuan ya, kita ingin menyederhanakan tujuan. Jadi tujuan itu adalah sesuatu hal yang sudah mutlak, yang harus kita capai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Capaian pembelajarannya sudah ada, kemudian tujuan pembelajarannya harus didefinisikan secara jelas sehingga bisa mudah kita jangkau. Kemudian yang kedua, merespon kebutuhan siswa atau murid kita atau peserta didik. Jadi kita apa yang menjadi kebutuhannya kita bisa kita akomodir. Ada beberapa cara, nanti di slide berikutnya nanti saya akan jelaskan itu. Kemudian lingkungan belajar yang mengundang siswa itu untuk belajar. Dalam hal ini siswa itu harus beraktivitas. Nah, jadi tentunya seperti itu ya. Kemudian manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Jadi dalam proses kita menerapkan pembelajaran itu tidak kita harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kan berarti ketika siswa-siswa itu beraktivitas, maka otomatis nanti kita siswa itu kita ajak dia untuk belajar, untuk berobservasi tentang apa yang materi yang kita ajarkan. Kemudian manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan atau ongoing assessment. Jadi kita tidak harus melakukan di akhir, di tengah atau ini. Jadi terus dilakukan. Ini untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada kita sehingga kita bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sedang perbaikan pembelajaran yang sedang kita lakukan.
Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pembelajaran diferensiasi itulah sebuah paradigma ya, bukan metode ya, bukan metode atau model pembelajaran, tetapi paradigma atau pola pikir kita, bahwa kita harus berpikir bahwa anak-anak itu memiliki keberagaman. Kita yakin, kita sadari bahwa siswa kita itu memiliki potensi masing-masing. Jadi kita harus bisa mengungkapkan potensi itu. Jadi tidak boleh kita samakan semua peserta didik itu adalah sama dalam perlakuannya. Artinya selama ini mungkin kita mengajar sama saja. Misalnya tentukan, misalnya buatlah video tentang ini. Sementara ada siswa kita yang secara visual dia tidak menyukai. Ada juga siswa yang secara auditory atau audio itu dia sangat senang. Artinya dia tunjukkan pemahamannya dengan cara dia mendengar. Dia tunjukkan pahamannya ketika ditampilkan gambar, dia senang sekali dengan gambar, dia senang sekali dengan video. Ada juga dengan kinestetik atau gerakan. Misalnya dalam kelas kita kasih studi kasus, kemudian dia itu cenderungnya dengan gerakan. Misalnya sumbernya ada di pojok-pojok, kita siapkan mungkin referensi atau sumber bacaan, dia akan mencari, dan itu dia akan senang seperti itu beraktivitas, terutama di aktivitas di bengkel misalkan seperti itu. Jadi hakikatnya seperti itu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah bertujuan untuk mendukung semua murid di dalam kelas itu ya. Jadi jadi tujuannya itu adalah mendukung semua murid di kelas. Ketika anak-anak itu sudah kita bisa penuhi kebutuhan belajarnya, maka tidak mungkin ada siswa-siswa kita yang mungkin tidur atau yang tidak memperhatikan atau apa. Karena di dalam kelas itu kan beragam. Ada yang kemampuannya sedang, tinggi, ada yang rendah. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa akomodir kebutuhannya. Ya, kemudian ya. Pentingnya ini, jadi ada 3 aspek yang akan kita potret di sini. Ada tentang kesiapan belajar, profil belajar, dan minat. Jadi ini kalau kita bahas satu-satu. Jadi misalkan begini, berdasarkan tingkat kesiapan belajar itu berkaitan dengan pengetahuan awal maupun keterampilannya. Jadi biasanya kita lakukan sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran itu kita harus berikan mungkin soal atau wawancara sehingga bisa tergambarkan, ternyata memang materi yang dipahami oleh peserta didik ini tentang materi yang saya ajarkan ini masih kategori tinggi, sedang maupun rendah. Nah, dengan hasil itu kan nanti akan bisa kita merancang atau mendesain pembelajaran yang misalnya yang kebutuhannya tinggi, kita akan kasih pilihan nanti. Misalnya seperti yang saya contohkan tentang penilaian teks, misalnya tentang teks prosedural tadi. Jadi ada yang ini berkaitan dengan minat. Kalau berkaitan dengan kesiapan, maka teks prosedural itu yang dipahami tentang siswa itu ini. Sehingga siswa-siswa yang mengalami kekurangan atau mungkin pemahamannya masih kurang, maka dia kecenderungan akan kita dampingi. Akan kita dampingi secara intensif. Dan hati-hati dalam menerjemahkan diferensiasi ini. Karena apa? Karena dampaknya itu bisa secara fisiologis kepada siswa. Misalnya kita kelompokkan, ini tahu kemampuannya sedang, kemampuannya rendah, kemampuannya tinggi. Kita kelompokkan begitu, itu akan secara fisiologis akan berpengaruh. Tetapi itu kalau diterjemahkan secara keliru tentang pembelajaran diferensiasi itu. Jadi seperti itu. Jadi tetapi sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah misalkan bisa kita kasih pilihan, misalnya pilihan tentang materi-materi yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi, rendah. Nah ini sehingga otomatis siswa yang ini saya merasa ini saya sudah kuasai, ini saya sudah kuasai. Kalau ini saya belum, saya pilih yang ini aja. Otomatis nanti akan terklasifikasi atau terkelompokkan di dalam kelas. Ya. Kemudian kebutuhan minat seperti tadi itu yang saya katakan teks prosedural itu. Jadi ada yang menceritakan tentang cara bertani, ada yang menceritakan tentang cara ini, tetapi tujuannya sama, menyusun teks prosedural. Ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana mengidentifikasi? Banyak sekali caranya. Ada
bisa bisa melalui wawancara langsung, bisa juga dengan meminta data dari guru-guru sebelumnya atau melihat rapotnya dan segala macam, banyak sekali yang cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan. Ini wajib kita lakukan sebelum merancang pembelajaran, sebelum kita ngajar. Nah, itu. Nah, jadi itu pada hakikatnya ya. Nah, ini ada 3 hal nanti berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi itu, ada konten, ada produk, dan ada hasil, dan ada produk ya, produk atau yang ditunjukkan ya. Ya, jadi itu. Jadi kalau berkaitan konten itu berkaitan dengan materi atau pengetahuan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, dia. Misalkan tentang konten ya, konten. Menyiapkan materi ajar dalam bentuk berbagai format. Nah, ini bisa kita sajikan, makanya guru harus menyediakan media yang lebih banyak sesuai dengan hasil data assessment yang awal yang sudah kita dapatkan, sehingga kita dalam mengajar, oh siswa ini sukanya visual, siswa ini sukanya jadi bukan berarti kita membuat RPP yang banyak sesuai dengan itu, tetapi satu saja RPP-nya, tetapi dalam pelaksanaannya nanti kita akan mendesain, oh seperti ini cara mengajar, seperti ini yang dibutuhkan oleh siswa ini, sehingga tidak mungkin ada siswa yang berkeliaran karena merasa kebutuhannya dipenuhi. Tidak ada mungkin ada siswa yang tertidur di dalam kelas ketika kebutuhannya dipenuhi. Misalnya kita cenderung sama saja mengajarkan tentang ini. Kita lupa bahwa siswa ini tidak ada punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mudah menangkap, ada yang lamban. Nah, sehingga yang lamban ini kita dampingi. Bahkan kita minta jadi tutor sebaya teman yang sudah bisa. Jadi bisa dia, sehingga di situ akan tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Ketika tercipta lingkungan yang belajar yang kondusif, maka dia akan termotivasi, akan cenderung terus belajar, sehingga terungkap potensi semuanya. Sehingga larinya ke hasilnya, produk yang dia hasilkan nanti itu pasti luar biasa. Dan banyak sudah praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh berbagai guru di Indonesia setelah menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Ya, saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari. Saya bertanya Pak Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita ini kan di SMK yang menuntut siswa dengan keterampilan. Jadi masuk ke SMK itu berarti minat siswa itu datang ke SMK itu sudah menentukan bahwa minat saya di kompetensi atau di konsentrasi keahlian. Nah, jadi untuk melalui pembelajaran diferensiasi itu kan siswa itu oleh guru itu difasilitasi apa saja minat, terus memberikan kelulusan pada siswa, meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapannya dan minatnya. Nah, kaitannya kalau misalnya seperti yang tadi disampaikan bahwa siswa ini kita fasilitasi, terus misalnya ada dalam proses pembelajaran itu tentu punya capaian pembelajaran. Nah, kalau misalnya kita fasilitasi siswa ini tidak sesuai dengan minatnya, nah capaian pembelajarannya itu seperti apa nantinya? Padahal misalnya guru punya target capaian pembelajaran. Karena kita tahu bahwa siswa ke SMK berarti menuntut siswa dengan target dari mata pelajarannya, target dari konsentrasi keahliannya itu menuntut siswa terampil di bidangnya. Mungkin seperti itu Pak Pengawas. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Karyadi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sajikan melaksanakan pembelajaran, pastikan siswa-siswa kita lakukan asesmen dulu. Kemudian setelah itu kita asesmen, kita desain pembelajarannya. Dan saya yakin sekali bahwa ketika kita melakukan itu, maka proses pembelajaran yang kita lakukan itu akan sangat menarik, akan sangat menyenangkan. Ini akan memberikan stimulus respon kepada siswa untuk terus berkreativitas ketika lingkungan, karena arahnya ini ke lingkungan belajar.
lingkungan belajar yang positif itu akan memberikan motivasi. Mungkin tidak mau pulang dia. Mungkin yang sebelumnya ternyata ternyata potensinya seperti mungkin Ibu Tuti misalnya, itu kan punya potensi, punya suara yang bagus, punya ini yang bagus, ini terus digali dia, terus digali, dan kemudian di sisi yang lain mungkin potensinya ada lagi. Nah, begitu juga siswa. Pada akhirnya pembelajaran diferensiasi ini akan tercipta lingkungan belajar yang kondusif, yang menyenangkan, yang positif, dan akan membangkitkan gairah dan motivasi siswa belajar. Seandainya itu tidak terjadi, maka walaupun dia punya potensi, dia tidak akan berkembang di situ. Dia tidak akan berproduk, dia tidak akan berproduk sesuai yang kita harapkan. Makanya tujuan akhir kita dalam belajar diferensiasi adalah menciptakan manajemen kelas yang efektif, kemudian lingkungan belajar yang menarik. Ini yang akan tercipta dari dampak daripada pembelajaran diferensiasi ini. Sehingga kalau itu terjadi, maka seperti yang saya sampaikan setiap kali saya menyampaikan materi, bahwa indikator guru sukses dalam mengajar ketika dia sudah beraktivitas, dia tidak akan lupa akan waktu. Dia akan lupa bahwa ternyata jamnya sudah selesai. Saking asiknya, saking senangnya di dalam kelas itu atau di tempat itu. Dan ini akan berdampak kepada apa yang akan dihasilkan produknya itu. Makanya ciptakan lingkungan belajar yang menarik ini dulu, maka saya yakin produk yang dihasilkan ini lebih dari apa yang kita harapkan di ini. Jadi kuncinya kita saja di lingkungan guru. Seandainya lingkungan kita akan kondusif, guru-guru itu tidak ada yang mau pulang, pasti akan betah di sekolah, terus saja beraktivitas, terus saja melakukan produktivitas, karena sejalan dengan proses yang di ini. Seandainya kebutuhan daripada belajar guru ini dipenuhi, sudah terpenuhi semuanya, pasti akan betah di sekolah. Begitu juga siswa akan betah di kelas dan cenderung akan membangkitkan rasa motivasinya, membuat sesuatu yang mungkin kita tidak menyangka-nyangka nanti akan berproduk dia. Sekira seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Bu Dwi. Ya. Kita sudah berada di tengah semester ini, tapi saya yakin, bahkan saya sendiri ada kelas yang belum saya adakan asesmen diagnostiknya. Apakah tidak terjadi keterlambatan, misalnya di tengah-tengah kita adakan tes diagnostik gitu? Apakah tidak akan mempengaruhi hasilnya di akhir? Ya. Ya, jadi asesmen diagnostik itu sejatinya ya seharusnya kita lakukan memang sebelum pembelajaran kita mulai. Karena untuk mendapatkan data, jangan setengah-setengah mendapatkan data, itu harus dari 3 aspek yang saya sampaikan tadi. Kesiapan belajar, kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu berkaitan dengan konten, pengetahuan, kemudian pengetahuan awal tentang materi yang akan kita ajarkan. Kemudian minatnya apa? Jadi bisa mungkin dengan wawancara, bisa dengan identifikasi, ada itu semacam kita mengetahui termasuk minatnya kemana, itu ada ya. Nanti saya berikan ada di. Kemudian yang ketiga itu adalah gaya belajarnya. Ada yang kinestetik, ada yang suka dengan gerakan-gerakan, ada yang suka dengan audio atau mendengar, ada yang suka dengan visual. Jadi dia ingin menunjukkan pemahamannya itu dengan cara saya melihat gambar tuh saya cepat menangkap gitu. Nah, kadang-kadang kita kalau sudah ajar itu tampilkan video. Ada yang senang main-main karena dia memang tidak suka dia dengan visual itu, tapi dia suka kalau audio tuh, oh ternyata begini ya, mungkin ini ya, data ini harus kita dapat dari setiap siswa yang kita ajarkan. Tapi tidak harus setiap awal pembelajaran itu, tidak cukup sekali saja dalam 1 tahun kita adakan itu. Semakin banyak kita semakin kita bagus juga, artinya mungkin 2-3 kali dalam 1 tahun pembelajaran itu kita bisa lakukan asesmen itu. Karena kita ingin mendapatkan betul-betul karakteristik dari, karena apa? Ketika kita tahu potensinya terus kita gali, maka dia itu pasti di kelas itu akan berproduk dengan luar biasa dia. Nah, ini dia sejatinya itu. Kalaupun kita lakukan asesmen ini kan sudah pertengahan semester,
Nah, ini kita lakukan asesmen saja karena memang belum kita lakukan. Kita dapatkan data itu kemudian kita perbaiki karena sejatinya PTS penilaian tengah semester ini adalah gunanya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi kita perbaiki dari yang awal pembelajaran sampai ke pertengahan ini kita perbaiki caranya, kemudian sehingga pada akhirnya nanti dari pertengahan semester sampai ke akhir nanti itu bisa kita perbaiki polanya. Jadi seperti itu. Itu Budi. Nah, jadi intinya pembelajaran diferensiasi ini kita penuhi semua kebutuhan belajar, tidak sesimpel mungkin karena memang dengan wawancara deep interview dengan itu cenderung bisa kita dapatkan data itu, bisa kita kolaborasi dengan guru-guru yang lain juga. Ini sangat menarik ini. Kolaborasi ini guru sekarang tidak bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Karena untuk apa? Misalkan si A itu begini loh. Ketika saya ajarkan materi ini, dia kecenderungannya ndak begini, ndak begitu. Ya, begitu dia. Silakan Pak. Baik, terima kasih pengawas atas pemaparan dari pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya memahami pembelajaran ini menurut pemahaman saya. Mudah-mudahan tidak salah. Jadi pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini seperti pembelajaran multikultural. Kira-kira seperti itu Pak. Mungkin menurut saya. Jadi karena siswa ini punya potensi yang berbeda, karakter yang berbeda, kelebihan juga yang berbeda. Oleh karena itu menurut saya ini seharusnya pembelajaran ini, sosialisasi tentang ini harusnya diberikan di awal semester menurut saya Pak Pengawas. Kenapa? Karena kita ini kadang-kadang guru ini kita belum betul menguasai tentang karakter siswa. Kebutuhannya bagaimana kita ingin memenuhi kebutuhannya, kalau yang dibutuhkan siswa itu apa kita belum tahu. Nah, oleh karena itu mungkin perlu diadakan, kalau dibilang asesmen itu bisa saja, atau kita punya ruang khusus untuk mengenal tentang karakter siswa ini, apa sebenarnya yang dia butuhkan. Karena selama ini, mohon maaf, mungkin saya yakin mungkin guru-guru yang lain juga mengalami, siswa ini begitu gurunya masuk, justru mereka itu pingin cepat-cepat pulang, tidak ada semangat untuk belajar. Maunya begitu, apalagi kalau sudah dalam keadaan konsentrasi kita mengajar, ada kelas yang keluar saja siswanya dipulangkan, sudah gerusak-gerusuk itu mereka sudah tidak tenang. Seolah-olah pingin cepat pulang. Nah, itu. Oleh karena itu semangatnya ini yang menurut saya, apa sebenarnya yang mereka butuhkan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Bagaimana kita ingin memenuhi kebutuhannya kalau yang dia butuhkan itu apa, kan kita tidak tahu. Oleh karena itu mungkin di awal semester kita mungkin perlu juga asesmen atau mengetahui sebenarnya apa sebenarnya yang mereka butuhkan, baru kita bisa penuhi. Nah, oleh karena itu mungkin karakter siswa ini, keinginannya, kemauannya apa itu sebenarnya, sehingga minat belajarnya itu akan tumbuh gitu. Nah, ini mungkin perlu diperjelas sedikit oleh Pak Pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, itulah yang pertama itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa siswa-siswa kita ini adalah memiliki potensi yang luar biasa. Itu yang harus kita tanamkan. Kita yakini bahwa anak-anak ini tidak ada, walaupun dia nakal, mungkin bisa kategorikan itu, sebenarnya tidak ada istilah itu, cuman yang ada itu adalah mungkin belum terpenuhi kebutuhannya. Jadi kita yakini itu dulu, bahwa anak-anak ini dan guru-guru termasuk saya sendiri, kita sendiri ini punya kelebihan masing-masing. Kita tidak bisa meniru gaya orang lain, tetapi kita yakin dengan potensi kita. Begitu juga keyakinan kita dalam belajar, dalam mengajar, bahwa anak-anak kita ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Itu dulu kita tanamkan di dalam benak kita. Dan itu sudah pasti, itu sudah jelas dia. Karena manusia lahir dengan kelebihannya masing-masing. Ya, jadi itu yang kita tanam. Kemudian bagaimana mengidentifikasikan? Kan ada 3 tadi Pak Ustadz ya. Jadi ada kesiapan belajar, ada minat, dan ada
profil atau gaya belajarnya. Kita bisa mengidentifikasi mungkin dengan cara berdialog, mungkin berdialog secara mungkin dari hati ke hati untuk mengetahui secara ini sebenarnya apa. Atau banyak sekali kita berdialog dengan guru lain atau guru sebelumnya yang sehingga kita bisa mendatangkan data yang komprehensif tentang siswa. Bisa juga dengan kita merefleksikan diri tentang apa yang sudah kita ajarkan, sehingga mungkin dalam kok ada siswa ini kok cenderung dia ini tidak tidak fokus, tidak apa, itu perlu kita refleksikan. Ternyata mungkin yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan karakternya dia. Atau bisa juga kita memberikan angket tentang kesiapan belajar kita, pemahaman awal, sehingga ketika nanti kita ajarkan misalnya materi tentang misalkan Pak Ustadz tentang jenazah, dia itu mungkin kalau dijelaskan itu mungkin tidak paham dia. Mungkin kita tampilkan secara visual. Mungkin ada juga yang tidak senang dengan visual. Mungkin kalau dijelaskan dengan audio, dia ini ada yang dengan ceramah itu dia mudah nangkap. Atau dengan mungkin istilahnya ketika apalagi gurunya sendiri yang mempraktekkan itu biasanya cenderung senang dia. Cenderung senang, kebanyakan begitu. Atau dengan gerakan, mungkin dia harus praktekkan itu cara ini sehingga dia cepat nangkap tentang cara itu. Nah, jadi itu yang data-data itu sehingga bisa kita klasifikasikan itu, kita kumpulkan data itu melalui dengan memotret 3 aspek tadi. Memang pekerjaan guru ini luar biasa karena namanya juga jabatan profesional, jadi memang harus betul-betul kita bekerja all out gitu, ikhlas. Dan karena memang kita harus ketika itu sudah kita jalankan maka akan mudah nanti. Cuma karena ini paradigma inilah yang ingin kita sebarluaskan sehingga guru-guru paham ternyata seperti ini ya kita mengajarkan. Dan guru penggerak, sekolah penggerak itu sudah familiar dengan pembelajaran berinisiasi itu. Nanti di modul, kalau di guru penggerak itu di modul 2.1, itu akan mempelajari tentang itu, dan saya yakin nanti akan luar biasa dampaknya, Pak Ustadz. Jadi seperti itu, banyak sekali cara-caranya. Yang penting, yang jelas, yang ingin kita dapatkan itulah tentang karakteristik daripada siswa itu, sehingga dasar data yang komprehensif itulah kita gunakan untuk mendesain metode atau cara kita mengajar di kelas. Bukan caranya dulu baru kita asesmen, tetapi dengan data itu kita bisa sesuaikan caranya. Caranya kita mengajar, caranya ini, supaya supaya sehingga siswa-siswa itu tidak ada yang keliaran, mungkin sudah tidak ada karena sudah aktif karena guru itu merasa hadir di setiap sisi-sisi yang ada di siswa itu. Yang rendah kemampuannya guru itu hadir di situ, aktif. Yang tinggi kemampuannya itu bisa menjadi tutor sebaya dengan teman-temannya yang belum ini, sehingga biasanya dengan tutor sebaya itu biasanya dia mudah paham ya Pak ya, daripada dengan gurunya mungkin dia merasa ini, itu mungkin lebih efektif dia, sehingga ketika lingkungan yang tercipta itu seperti itu, maka dia itu potensinya luar biasa nanti. Itu banyak sudah praktek-praktek yang dilakukan oleh guru-guru di seluruh Indonesia, dan itu terbukti sangat efektif. Ini yang memacu produktivitas di sekolah itu akan meningkat. Itu akan sejalan dengan itu sudah pasti itu. Ketika kita positif maka hasilnya juga akan luar biasa nanti tentunya. Sekira itu Pak Ustadz. Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya, pengalaman mengajar ini memang perbedaan karakter ini permasalahan di dalam mengajar. Tadi disampaikan sama Pak Jaya bahwa di dalam kesiapan itu kan banyak yang perlu kita tahu ya, pengetahuan awalnya, bakat minat. Kalau saya lihat ini identik ke ekstrakurikulernya. Tapi kalau di jurusan kan udah plek, harus tes M gitu. Di dalam prakteknya misalkan mengajar untuk untuk mencapai pengetahuan di sini agak susahnya di sini. Tapi kalau untuk skill yang penting mereka fokus saja bisa gitu. Tapi kalau untuk pengetahuan terus dengan bermacam-macam karakter ini, disinilah tempat ribetnya guru. Di satu sisi ada yang berniat
tinggi belajarnya, ada yang harus kita pelototin mungkin baru dia mau belajar dan supaya mungkin itu aja mungkin sedikit. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Ya, jadi sekali lagi minat itu dipersepsikan bukan minat dengan olahraga ini, bukan dengan olahraga itu kegiatan ekskul ya. Tetapi yang saya maksudkan seperti contoh yang saya contohkan tadi. Misalkan apa salah satu contoh capaian pelajarannya atau materinya Pak Ihsan. Misalnya tadi saya contohkan ya, saya analogikan dengan menyusun teks prosedural itu. Misalnya di bahasa Indonesia ya, teks prosedural itu atau bahasa Inggris. Ya, jadi siswa itu di dalam kehidupannya itu, di dalam kehidupan bertani, makanya dia akan menceritakan tentang masalah petani tetapi tetap dia susun teks prosedural. Misalnya kehidupannya kehidupan orang tuanya itu di bengkel misalkan, maka dia akan lebih suka menceritakan tentang bagaimana kehidupan yang ada di bengkel. Tapi tujuannya menyusun teks prosedural. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi minatnya itu ke situ. Jadi sukanya itu dengan kebiasaan yang sudah dia lakukan sehari-hari. Sehingga coba aja Pak Ihsan kalau disuruh makanya diferensiasi itu jangan sebagai benang merahnya, jangan sekali-kali kita membuat semacam menjustis gitu ya. Buatlah video tentang ini. Nah, itu kan satu. Sementara yang tidak suka dengan visual yang suka kinestetik, yang susah ini akan terbelenggu dengan itu. Sama dengan istilah janganlah menilai ikan seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, tapi nilailah seekor ikan dari kemampuannya berenang. Maka pasti dia itu akan, ketika kita anggap menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selama-lamanya ikan itu dianggap sebagai hewan yang mungkin bodoh, mungkin istilahnya itu. Tetapi kalau dia kemampuannya berenang pasti akan pasti akan dinilai sangat luar biasa, karena memang di situ keahliannya, potensinya di situ. Potensinya di situ. Jadi yang saya maksudkan minat itu adalah bagaimana dia kebiasaannya yang dia lakukan. Misalnya minatnya tentang yang saya sampaikan tadi, misalnya di bengkel. Di bengkel itu seperti apa ya anunya? Memperbaiki dan memelihara mesin. Ya, dengan mesin. Mungkin sebagai guru di bengkel itu misalkan bisa kita analogikan, bisa kita siapkan mungkin sepeda motornya langsung kan, itu kinestetik, atau video kita sampaikan dulu, dia tonton video itu, setelah itu baru dia praktek, sehingga dia bisa ternyata begini. Atau Pak Ihsan sendiri praktek kemudian divideokan, tampilkan, itu dia akan lebih mudah memahami itu. Ketika kita tampilkan, kita suruh langsung, itu dia akan mungkin kesulitan. Itu yang saya maksudkan, kita harus dapatkan data itu bahwa dia kecenderungannya kinestetik, dia kecenderungan visual, dia kecenderungannya audio. Mungkin dia mendengarkan penjelasan guru itu dia akan mudah tangkap. Tapi itu sedikit orang yang biasanya begitu. Ada juga yang senang melihat video, apalagi gurunya yang langsung mempraktekkan di video itu. Kemudian dia langsung praktek di situ. Itu jadi banyak sekali cara. Makanya kreativitas guru untuk membuat media-media, alat peraga itu dasarnya dari asesmen itu. Jadi membuat media-media yang beragam, karena memang karakteristik siswa itu beragam di situ. Tetapi di dalam pelaksanaan itu saja, tapi RPP-nya tetap rencana pembelajaran yang kita susun itu tetap satu saja. Cuma metodenya ini berbeda, strateginya yang tepat itu. Seperti itu Pak. Ya, banyak juga. Ada siswa bermasalah. Memang dari segi kehadiran tidak bagus, intinya pada proses belajar kurang. Tapi pada saat dia posisi sendiri saat ini itu mungkin Pak. Intinya pada saat kita dekati, di sana dia fokus gitu. Fokus mau dia ngerjakan. Tapi kalau kita menghindar sedikit udah kabur ya. Dengan kondisi yang seperti ini, di saat ada temannya yang lain, apakah kita fokuskan ke sini apa yang lain itu maksudnya di saat perbedaan karakter? Ya. Yang jelas memang itu prosesnya kan
bertahap gitu ya. Kita tidak bisa simsalabim langsung ini melalui proses. Ya dampingi saja dulu, karena memang pasti Pak Ihsan punya data, oh siswa ini yang ini bisa sendirilah tanpa ini bisa kita libatkan, bisa kita percayakan menjadi tutor sebaya, kita dampingi siswa. Kalau memang dari hasil pembelajaran Pak Ihsan itu evaluasi terus, refleksi terus, oh ternyata dia harus ditungguin. Mungkin kelamaan pasti siswa itu akan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia ini. Oh jadi ini menjadi kebutuhan saya dan ini menjadi tanggung jawab saya harus menyelesaikan. Dan ini terus dilakukan. Memang penilaian ongoing assessment itu wajib kita lakukan dalam pembelajaran investasi, bukan hanya di tengah semester atau di akhir itu, tetapi penilaian itu sangat penting dari setiap pembelajaran yang kita lakukan, karena akan memberikan informasi terupdate tentang siswa itu. Jadi tidak harus jadi makanya nanti penilaian akhirnya gimana ya, nanti kan bisa Pak Ihsan guru-guru bisa mengkalkulasikan kira-kira siswa ini secara ini sudah berubah dia, karena tujuannya itu nanti bagaimana bisa hidup menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, tentunya kan bagaimana tujuan akhirnya itu dia bangkit dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Itu yang kita harapkan dari pelajaran ini. Jadi ketika mungkin Pak Ihsan hindar, tinggal dia dampingi saja terus dulu, dampingi, kemudian libatkan siswa-siswa yang sudah bisa ini untuk mengajarkan, karena semakin kita yakin bahwa ketika kita ajarkan orang lain, ilmunya bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah gitu kan. Dia temukan, dia ajarkan, nanti saya yakin sambil kita keliling sambil ini, maka itu akan bisa terwujud ya, pelan-pelan tetapi ini. Karena itu makanya saya bilang dari awal, tanamkan keyakinan bahwa anak-anak itu punya potensi yang luar biasa. Itu dia. Kira itu Pak. Ya, saya kira itu mungkin ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas ininya. Mudah-mudahan yang sangat sebagai pengawas pembina, saya sangat mengharapkan terus kita lakukan ini sehingga kita bisa praktekkan. Dan silakan nanti teman-teman mencoba untuk supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dalam melakukan pembelajaran. Mari kita susun, kalau ada hal-hal ini kita akan siap mendampingi Bapak Ibu terus sampai betul-betul penerapan pembelajaran diferensiasi ini kita lakukan tahap demi bertahap. Tidak usah kita mengharapkan langsung ini, karena memang ini butuh proses. Jadi pelan-pelan kita lakukan itu. Yang jelas yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan asesmen awal itu, asesmen diagnostik. Nanti bagaimana caranya? Nanti dari 3 aspek tadi itu. Banyak hal, bisa wawancara, bisa ini, dari hal-hal yang sudah lakukan, cuma bedanya dengan K13 dulu dilakukan hanya oleh pada saat masuk awal tahun ajaran baru, itu pun untuk tapi bukan sebagai data untuk mendesain pembelajaran. Biasanya situ sekarang itu sebagai data untuk mendesain pembelajaran. Ya, saya kira itu demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pengawas pembina sudah memberikan materi berdiferensiasi. Jadi garis besarnya itu adalah di awal pembelajaran kita harus sudah melakukan asesmen diagnostik. Nah, yang kata kunci kedua untuk berdiferensiasi itu adalah fasilitasi. Memfasilitasi apa kebutuhan dari siswa berdasarkan asesmen diagnostik itu agar capaian pembelajaran kita yang kita rencanakan itu tercapai. Nah, jangan lupa satu lagi bahwa kita dengan rekan sejawat tentu harus sering berkolaborasi. Apa saja, karena hasil asesmen kita, diagnosa kita itu apa saja, dari teman-teman yang lain juga apa diagnosanya, agar kebutuhan siswa kita ini terpenuhi dan kita bisa fasilitasi agar capaian pembelajarannya itu bisa kita capai. Mungkin seperti itu Pak Pengawas. Terima kasih atas materinya yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.